Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Noviartiosa dari kelas D dengan NIM A3202496062 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran pada usia muda dari slide ke-789. Yang pertama pada slide ke-7 yaitu yang pertama ada organisasi kegiatan, yaitu kita dapat melakukannya secara individu atau satu lawan satu. Jadi guru atau orang tua itu bekerja langsung dengan satu anak. Dengan ini dapat meningkatkan fokus anak, karena kalau biasanya kita setting secara berkelompok itu kan anak ada yang introvert, mungkin mereka nggak pandai berinteraksi dengan satu sama lain, jadi itu dapat mengganggu fokus pada anak. Yang kedua, kita dapat melakukannya secara berpasangan, yaitu di sini anak-anak dapat belajar secara bersama maupun berpasangan. Hal ini dapat melatih kerjasama, komunikasi, maupun mendukung perkembangan secara emosional pada anak. Yang ketiga, kita dapat melakukannya secara berkelompok. Aktivitas ini dilakukan dalam kelompok kecil maupun besar. Hal ini dapat membantu anak belajar berbagi, bergiliran, bahkan berinteraksi dengan beragam teman. Dan ini anak bisa menambah relasi satu sama lain, bahkan bisa akrab satu sama lain. Selanjutnya yang kedua ada rutinitas. Rutinitas ini penting bagi anak di usia dini karena dapat memberikan rasa aman maupun dilakukan secara berstruktur. Contohnya seperti lagu pembuka, doa bersama. Dengan hal ini anak-anak jadi tahu kebiasaan apa yang harus mereka lakukan secara setiap harinya. Selain itu, rutinitas dapat memperkuat kebiasaan belajar dan membantu anak memahami apa yang diharapkan. Yang ketiga ada sistem penilaian. Sistem penilaian ini bersifat kualitatif dan observasional, dan hal ini juga berfokus pada proses, bukan pada hasil akhir. Contohnya seperti jurnal perkembangan anak, dokumentasi foto, maupun catatan anekdot. Penilaian diberikan untuk memahami kebutuhan dan kemajuan tiap anak, bukan untuk membandingkan. Selanjutnya yang keempat, ada pekerjaan rumah ataupun homework. Pekerjaan rumah ini bersifat sederhana, menyenangkan, bahkan melibatkan orang tua. Jadi anak ini bisa membagikan sharing mengenai materi yang didapatkan di sekolah dengan orang tua masing-masing. Jadi orang tua juga terlibat dengan pembelajaran anak. Contohnya seperti menggambar, selanjutnya membawa benda favorit, ataupun keterlibatan keluarga lainnya. Tujuannya untuk memperkuat hubungan antara rumah dan sekolah serta mendorong keterlibatan keluarga dalam pembelajaran anak. Selanjutnya ke-8 yaitu kondisi pembelajaran ideal untuk pembelajar muda. Yang pertama, banyak paparan. Anak-anak perlu sering terpapar dengan bahasa, gambar, suara, pengalaman. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan media yang bervariasi seperti lagu, cerita, permainan, dan aktivitas secara langsung. Selanjutnya yang kedua, banyak pengulangan dan rutinitas. Pengulangan ini dapat membantu anak mengingat-ingat dan dapat membantu memperkuat daya pikir anak karena mereka bisa memahami konsep ataupun sesuatu yang dapat mereka lakukan secara setiap hari. Contohnya seperti lagu alfabet yang diputar secara berulang-ulang. Selanjutnya ada instruksi yang disampaikan secara konsisten seperti itu. Yang ketiga ada lingkungan yang bersahabat. Kita juga dapat membuat kelas yang hangat, penuh warna, dan aman secara emosional. Hal ini dapat menciptakan semangat belajar pada siswa agar mereka tidak jenuh dalam melakukan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, guru bersikap ramah, mendukung, dan tidak menakutkan. Kita sebagai pengajar harus bisa menyesuaikan, harus bisa dapat merangkul seluruh siswa, bukan hanya tertentu saja, karena kan kita juga perlu memahami karakter dari masing-masing siswa agar mereka tuh tidak sungkan maupun kaku ketika mereka tidak paham. Jadi mereka tuh dapat langsung bertanya gitu kepada kita. Selanjutnya kita juga dapat menyediakan tempat duduk yang fleksibel, area bermain, dan eksplorasi kepada anak. Anak-anak ini kan suka bermain ya, jadi kalau bisa nih kita dapat menyediakan berbagai media maupun fasilitas untuk bermain anak agar anak juga dapat
bermain gitu dengan temannya dan dapat melakukan pembelajaran secara menyenangkan. Selanjutnya, tidak ada paksaan untuk berkomunikasi. Komunikasi ini dilakukan secara alamiah dan berdasarkan keinginan anak. Nah, kita sebagai pengajar juga harus dapat memahami gitu bahwa anak-anak ini kan memiliki karakter maupun sikap masing-masing ya. Maksudnya nggak semuanya itu sama, bahkan ada yang extrovert maupun introvert gitu. Jadi kita tidak dapat memaksa si introvert ini untuk berbaur gitu dengan teman-temannya, karena mungkin ada sesuatu yang membuat dia emang harus diam gitu. Tapi kita ini perlu mendorong, namun kita dalam mendorongnya ini tidak dengan paksaan gitu. Jadi anak ini bisa merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, anak juga perlu kita kasih motivasi, dorongan gitu untuk berinteraksi maupun berbicara dengan teman-temannya, terutama untuk anak-anak yang introvert tadi gitu. Dan kita juga perlu memberi arahan kepada anak-anak yang extrovert untuk merangkul teman-temannya agar si anak ini merasa nyaman ketika berteman dengan satu sama lain. Ini tujuannya untuk membangun kepercayaan diri serta motivasi intrinsik kepada masing-masing anak. Selanjutnya, waktu yang tidak terbatas. Anak diberi kebebasan untuk waktu. Hal ini untuk mengeksplorasi tanpa terburu-buru. Biasanya kan kalau kita ngasih tugas, kita sebagai pengajar ngasih tugas itu kan ada yang beda-beda ya. Mungkin ada guru yang ketika memberikan tugas itu tidak selesai itu harus dikumpulkan. Ada yang mungkin kalau tidak selesai bisa dijadikan sebagai PR ataupun diselesaikan secara sebisanya gitu. Nah, kita dapat menyesuaikan situasi dan kondisi pada kelas. Selanjutnya, dalam waktu yang tidak terbatas ini juga difokuskan pada proses, bukan kecepatan menyelesaikan tugas. Biasanya kalau kita ngasih waktu sedikit pada anak ini kan mereka menyelesaikannya secara buru-buru dan tidak fokus. Nah, dalam menyelesaikan secara buru-buru itu pasti banyak jawaban yang nggak sesuai gitu, banyak jawaban yang asal-asalan. Nah, jadi kita perlu mempertimbangkan itu semua. Hal ini juga penting untuk mendukung gaya belajar individual. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, ada orang tua dan anak melakukan sesuatu secara bersama. Pembelajaran juga perlu diperkuat di rumah melalui aktivitas bersama. Misalnya seperti memasak bersama, berkebun, bahkan membaca cerita secara bersama. Hal ini tujuannya agar membangun koneksi emosional sekaligus memperluas pengalaman belajar. Jadi dengan adanya pembelajaran di rumah, orang tua ini juga terlibat dengan kegiatan anak-anak di sekolah. Jadi bukan hanya guru saja yang dapat mengajar anak-anak, namun di rumah pun anak-anak juga perlu pembelajaran gitu dengan orang tua contohnya. Dan untuk pembahasan lebih lanjut dapat dilihat di slide berikutnya. Baik, hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.